Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ashabal fudala wal karama, para alim, para ulama, para habaib, wa akhassuhum bi dzikri akhina fillah, wali santri, putri, dan juga kepala sekolah baik dari tingkat MI, PAUD, MTS, SMA, jaga semuanya, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jaga semuanya. Mudah-mudahanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahanlah siswi al-mubarak, santriwati al-mubarak Miftahul Ulum, mudah-mudahan mempunyai ilmu yang barakah, bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, tiada kata sebagai awal ungkapan yang patut kita ucapkan selain kalimat tasyakur wa tahmid wa taslim atas limpahan karuna nikmat dan hikmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berzik ini dapat bersua kembali atau berkelipan dan di tempat yang insyaallah sangat penuh barakah ini dalam rangka Haflatul Imtihan wal Ikhtibar yang ke-22. Mudah-mudahanlah dengan adanya Haflatul Imtihan wal Ikhtibar kita semua dapat mendapatkan ridha Allah dan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bisa melaksanakan apa yang telah diperlukan dan disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Maratan thaniyah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibir rahman, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang sunnah dan seterusnya. Oleh karena itu kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pantas dan wajib selalu mengumandangkan salat. Alhamdulillah. Bisa berselawat Bu? Bisa berselawat Pak? Mari semuanya, ya Rasulullah alim ya syah. Ayo Bu, Pak. Rotan ya uhai dan judi wal kan. Alhamdulillah. Santrinya alhamdulillah. Ibunya bisa selawat Bu? Bisa. Ibu selalu Bapaknya bisa selawat Pak? Bisa. Bisa Pak ya? Ternyata enggak ada suara. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Lanjut Pak. Alhamdulillah.
Mudah-mudahanlah berkat selawat kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajat-hajat kita, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita mendapatkan tetesan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Singkat aja Pak Buya, karena acara di pondok laki-laki kita juga dilaksanakan, maka alhamdulillah terhadap para wisudawati baik dari SMA dan MTS, MI, PAUD insyaallah, dan insyaallah nanti malam juga diadakan wisudawati tingkat asas dan madrasah salafiyah. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin hadirat mustami'in, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan mengangkat derajatnya manusia itu ada dua, Pak Bu. Ada berapa, Bu? Ada dua hal. Betul, Bu? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya hamba-hamba Allah, yakni manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal, Pak Bu. Yang pertama adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua faktor. Yang pertama adalah masalah iman apa eman, Bu? Bu, iman apa eman, Bu? Ini ada dua, Bu ya. Eman dan iman itu dimiliki oleh kaum Hawa alias ibu-ibu. Tak bisa yambongin ibu-ibu nikah, cukup iman satu saja. Betul, Bu? Yang lagi nikah. Iman, ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah, maka kita dikategorikan iman. Alhamdulillah. Nah, iman ini adalah al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasulullah. Iman ini bisa kurang dan bisa bertambah. Paham, Bu? Bukan eman, Bu ya. Iman, amana yu'minu iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa berkurang dan bisa bertambah. Maka kalau imannya ingin sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memperbanyaklah membaca apa, Bu? La ilaha illallah. Bisa, Bu? Bisa, Pak? Mari semuanya, la ilaha illallah. Yang satu diam, Bapak Ibu. La ilaha illallah, Allah, la ilaha Muhammadur. Ini adalah bacaan kalimat tauhid yang memperbanyak, menyempurnakan iman. Jadi jangan lupa, Bu ya, kalau ibu ingin mengayun putra-putrinya, ibu jangan lupa baca apa, Bu? La ilaha illallah. Apalagi fi sakaratil, Bu, apalagi fi sakaratil maut, ketika kita sudah menghadapi sakaratul maut, kita jangan lupa, Bu, membaca apa? Dibacain la ilaha illallah. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Lakinu mautakum, talqinlah, bimbinglah keluargamu, kata Rasulullah, ketika
menghadapi apa yang namanya sakaratul maut dengan bacaan la ilaha illallah. Barang siapa yang menalkinkan, membaca di akhir hayatnya, membaca kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, insyaallah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena kita mempunyai iman. Kullu ummati yadkhulul jannah, kullu ummati, semua umatku kata Rasulullah, yadkhulul jannah, insyaallah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali orang yang man aba. Faqultu ya Rasulullah, man aba ya Rasulullah? Maka sahabat menanyakan terhadap baginda Rasul, ya Rasulullah, apa yang dimaksud man aba ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'sillah wa rasulah, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang durhaka terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umatnya baginda Rasul, tidaklah mendurhakai Allah, mendurhakai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin, tanpa hisab. Amin ya rabbal. Karena kita mempunyai apa Bu? Iman. Alhamdulillah. Ini yang pertama Bu. Awalnya kita dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala berkat iman, kita tidak akan dimasukkan ke neraka Allah selamanya. Insyaallah akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala karena iman. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika kita pulang, Bu, ketika kita sudah meninggal, tempat kita hanyalah dua. Pilih di antara kita, Bu. Paham Bu ya? Pilih di antara dua, Bu, neraka atau surga. Otomatis kita memilih surga. Tapi tidak mudah, Bu, kita masuk ke surga Allah Subhanahu. Maka alhamdulillah dengan keimanan insyaallah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua adalah orang yang mempunyai apa, Bu? Orang yang mempunyai iman. Nomor satu iman, nomor dua iman juga, Bu ya. Innalillah. Bapak-bapak, nomor satu iman, nomor dua apa, Pak? Ilmu. Alhamdulillah, putri ibu dititipkan di pondok pesantren Al-Mubarak Miftahul Ulum. Putri ini tujuannya biar menjadi anak yang Bu, pilih soleha apa toleha, Bu? Betul ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Pilih soleha, Bu. Soleh deki, Bu. Mau mana ibu jadi anak yang soleh? Maka tidak boleh dikatakan soleha, solihah. Alhamdulillah, orang yang mempunyai ilmu, Pak Bu. Jadi ilmu ini al-ilmu bita'allum, Bu ya. Ilmu itu harus syaratnya belajar. Harus disimpan di pendidikan. Insyaallah menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan, Bu? Kirain mat soleh. Lanjut, Bu ya. Lanjut, Pak. Bapak cek jauh nih guys, saya lagi ibu. Saya curiga sampai Pak, aduh mangga, ini pas nyebut Pak, ibu-ibu doy kok udah. Bulan Pak Bapak ini kejauh, lagi Pak. Jadi mudah-mudahanlah putra putri ibu yang dititipkan untuk belajar ilmu di pondok pesantren Putri Al-Mubarak Miftahul Ulum, mudah-mudahanlah mendapatkan ilmu yang bermanfaat
bermanfaat. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Dan insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak sesaja yang hadir pada detik ini, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fakir ingin menanyakan dan dijawab dengan hati yang tulus dan ikhlas. Penasaran lagi Bu? Nah, penasaran apa kok? Aduh, sosang kok reko. Sosanten pagi. Pengasuh cuman menanyakan tentang larangan memegang HP ketika bapak ibu besuk. Kenapa Pak? Respon sambian. Nah ini kan. Ini kenapa setuju na punten nih Pak? Bapak kedo, ibu nang tenang nih. Kenapa? Karena yang pertama HP nih Bu, ini tergantung tentang ibu. HP itu tergantung daripada orang yang memegang, betul Bu ya. Tapi positif dan negatifnya mana banyak Bu? Banyaknya negatif. Bahkan ketika di pesantren putra putri ibu tidak betah di pesantren. Ketika balik ke liburan 2 bulan. Kata sebagian, Masya Allah Kiai liburannya sangatlah. Ada yang mengatakan alhamdulillah, ada yang mengatakan innalillah. Ini mana yang mana Bu? Banyak yang alhamdulillah ketika putra putri ibu pulang liburan dari pesantren selama 2 bulan. Mana yang mengatakan alhamdulillah, mana banyak yang mengatakan insyaallah, banyak yang mengatakan innalillah. Aduh, ayah Bu mati kok. Bukan Bu. Wa idza asabul musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuman orang yang meninggal Pak Bu ya, yang kita disunnahkan untuk membaca innalillahi. Tapi biasanya ketika ada orang meninggal kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lah jatuh Bu, kita baca apa Bu? Innalillah. Paham Bu ya? Tidak boleh mengatakan yang jorok. Kadang-kadang apa Bu? Jatuh langsung bilangin yang jorok. Betul Bu ya? Bilang apa Bu? Kan ibu yang tahu. Hancur tengmagai kan. Jadi cuman saya ingin menegaskan Bu, kalau masalah apa Bu ya? Masalah dirugikan, yang sangat dirugikan itu bukan kiai, melainkan ibu. Karena ada warisanti yang menyampaikan ketika dibawakan HP kiai, yang main itu mulai nyampe sampai pulang. Jadi tidak ada obrolan atau makan betul Pak Bu ya? Betul, santren. Kan. Jadi biar singkat Bu ya, biar tidak bertele-tele. Ini ke Bu repot Bu nih kah. Maka gula Bu lagi situng nih kah. Makin ini kedua acara repot. Ini lagi begini. Kita tarik ke bola, kita tarik ke temul nih kah. Makanya Pak, sejujurnya yang hadir pada siang hari ini, apakah undang-undang tidak boleh memegang HP itu disetujui apa tidak oleh kaum bapak-bapak? Katanya. Ini yang kompak Pak. Ayo satu kali lagi Pak. Setuju atau tidak Pak? Alhamdulillah. Ini yang bapak-bapaknya setuju, tapi santrinya innalillah. Aduh yang ibu-ibu, ayo cepat Bu. Ibu setuju atau tidak Bu? Alhamdulillah. Artinya begini Pak Bu ya. Misalkan Bu, bapaknya yang ngirim, cukup anaknya apa? Diteleponkan boleh Bu, cuman tidak boleh dipegang oleh karena takutnya nanti main TikTok, betul Bu ya?
lebih-lebih menghubungi sang pacar, sang cowok, halo sayang, gimana? Itu Satre. Aduh. Betul Bu ya. Jadi ini berkat berkahnya pengajian yang singkat ini, mudah-mudahan anak didik ibu, anak santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Miftahul Ulum sabar dan menaati apa yang telah menjadi keputusan para masyayikh dan para orang tua. Ini ketika melanggar Pak Buya, ketika anak-anak sambian melanggar, ini ditindak apa Bu? Ayo, apa semin, apa mikul semin Bu? Nah, santri, kayak di babang bimbung. Jangan sampai santri itu memegang HP karena itu memang apa? HP ini adalah hubungan betul Bu ya. Apalagi masih dalam pendidikan, itu sangat negatif. Alhamdulillah. Maka demi lancarnya proses belajar di Pondok Pesantren Al-Mubarak Miftahul Putri dan Putra, insyaallah larangan memegang HP dilaksanakan. Alhamdulillah. Ketuk palu nih Bu. Alhamdulillah tinggi. Insyaallah singkat sawas ibu saja. Alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Mubarak Miftahul sudah berumur 22 tahun. Alhamdulillah. Dan insyaallah kedepannya mudah-mudahan, maka tadi sudah dijelaskan bahwasanya insyaallah SMA itu diadakan 2 jurusan, IPS dan IPA. Dan juga alhamdulillah Bu, alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Mubarak Miftahul Ulum Putri dan Putra itu sudah diadakan sanawiyah salafiyah. Paham Bu? Jadi ada pendidikan sanawiyah salafiyah. Artinya lulus kelas 6 ibtidaiyah, ibu-ibu bisa melanjutkan kepada pendidikan seterusnya, yakni pendidikan sanawiyah salafiyah untuk memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah. Aduh pahbi lang ko sa ambo tangkan ini. Pahbi lang ko sa lagi ko. Betul kan ini? Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma wa itaqil aiban basaddal khalala fajalla man la'ib bihi wa ala wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq ila liqa fi satil adiyah insyaallah. Amin. Mari doa Bu ya. Doa Bu. Amin. Alhamdulillah wa bihamdil syakirin hamdan wa bi ni'amati wajida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhi sultanik. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma hdina bi hudak wa la tuwallina wa la yaksubak waj'alna mimman yas'alu ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadhi al-hajat ikti hawaijana ya Allah wa hawaij man hadara idana وخصوصا لا يجد مع هذا يا الله. اللهم انزل رحمة والشفاء على هذا المجلس، مجلسا مباركا مجلسا معصوما مجلسا من الفضاء والإفضال والتبركا تبارك مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق احفظنا يا الله من كل علة يسب يقضي رب الملائكة ربنا اغفر ذنبنا وخطايانا أمدا سرا أو علانية وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يا ربي من
amin semuanya bu. Mbak, nah khusyukkan hati kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama Allah ya wa karami Muhammadun sayyidul kaulani wa شفاعتك يا حبيب الله ببركة مولد نبيك وحبيبك يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق اغفر ذنبنا وخطايانا يا الله بشفاعة رسولك ونبيك حبيبك يا الله يا رب آسيع Lanjut bu, ibu lanjut, makin jam lanjut. Ada bapak banggereng pon, gini lagi. Pojok kaki bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.